Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi teman-teman. Semoga pagi ini kita dipenuhi dengan rasa syukur, diberi kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat mengikuti pelajaran basis data dengan sebaik mungkin. Kalian bisa panggil saya Kak Akbar untuk bisa bertanya-tanya ataupun menyampaikan kendala-kendala kalian dalam memahami mata pelajaran basis data. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya pada saya kalau misalnya kalian memiliki pertanyaan ataupun kesulitan. Begitu ya teman-teman, langsung saja kita mulai pelajarannya. Basis data kelas 12 RPL SMK Taman Siswa. Yang pertama kita harus ketahui adalah pengertian istilah-istilah. Terdapat 5 istilah yang harus kita ketahui sebelum kita berlanjut ke materi database. Yang pertama ada field. Field adalah suatu atau kumpulan karakter yang memiliki arti. Record merupakan kumpulan beberapa field yang melekat dalam satu kesatuan atau biasa kita sebut baris lengkap. Kemudian tabel adalah tempat kumpulan beberapa record dan juga field. File berisikan record yang menggambarkan data tertentu. Database seluruh data yang dikelola berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan yang saling berhubungan sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Seperti pada gambar di bawah, saya terangkan bagaimana file itu. Bentuk file seperti yang kalian lihat pada kolom-kolom yang terisi seperti B1, buku 24, B2, pulpen 30, B3, penggaris, dan juga 27. Pada B001 itu adalah file. Buku juga file, 24 juga file. Kemudian record adalah kumpulan dari beberapa file yang menjadi satu kesatuan yang lengkap. Misalnya B001, buku, dan juga 24 adalah satu record. Kemudian tabel seperti yang kalian ketahui pada gambar, hal tersebut adalah tabel yang merupakan kumpulan dari beberapa record dan juga file. Kemudian file merupakan record yang menggambarkan data tertentu. Misalnya file kode barang terdapat B001, B002, dan juga B003. Juga nama barang terdapat file nama barang terdapat buku, pulpen, dan juga penggaris, dan seterusnya. Kemudian database adalah merupakan data seperti pada gambar yang kita kelola berdasarkan ketentuan yang telah kita tentukan dan juga saling berhubungan sehingga data tersebut dapat mudah untuk disimpan, kemudian dapat kita akses nantinya, dan juga dapat kita manipulasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian berlanjut ke komponen database. Terdapat beberapa komponen database yang perlu kita ketahui, misalnya perangkat keras berupa komputer lengkap dengan unit masukan, keluaran, dan unit pengolahan, dan juga unit penyimpanan. Kemudian sistem operasi. Hal ini dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer kita, mengendalikan sumber daya yang ada di dalam komputer termasuk operasi-operasi dasar. Seperti yang kita gunakan pada umumnya adalah Windows. Selain Windows ada juga Unix dan juga Linux. Kemudian basis data merupakan sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah untuk kita simpan, kemudian dapat kita akses nantinya, dan juga dapat dimanipulasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya terdapat database management system. Program aplikasi ini khusus dirancang untuk membuat dan juga mengelola database. DBMS berperan untuk mengelola, menyimpan, dan juga mengambil data kembali. Contoh dari DBMS ini adalah seperti Microsoft Access, MySQL, Oracle Database, Sysbase, Borland Interface, dan Progress SQL. Oke. Begitu ya teman-teman. Mungkin kalian juga nggak asing dengan aplikasi-aplikasi ini gitu. Kemudian yang terakhir adalah pengguna.
Pengguna merupakan salah satu komponen database yang ia berinteraksi secara langsung dengan database tersebut. Ada beberapa tipe user, diantaranya seperti programmer aplikasi, user mahir, user umum, dan juga user khusus. Selanjutnya, bahasa basis data. Mungkin kita sudah sama-sama mengetahui apa terdapat dua bahasa basis data. Yang pertama, data definition language atau DDL. DDL ini berkaitan dengan skema dan juga deskripsi data tentang bagaimana data itu berada di dalam basis data. Seperti pada SQL, create, name, rename, alter, dan juga drop. 4 ini merupakan kode-kode perintah yang dapat kita gunakan untuk bisa mengatur tentang bagaimana database, data-data yang tersimpan dalam database harus berada pada posisinya. Seperti create, kita dapat membuat database ataupun objeknya dengan menggunakan perintah create. Kita juga dengan perintah rename bisa mengubah nama objek. Kita menggunakan alter juga dapat mengubah struktur pada tabel, dan juga drop kita bisa menggunakan kode tersebut untuk menghapus. Drop ini biasanya digunakan untuk menghapus database, tabel, atau lain sebagainya. Kemudian bahasa yang kedua adalah Data Manipulation Language. DML ini adalah nama pendek dari bahasa manipulasi data yang berhubungan dengan bagaimana cara kita memanipulasi data, seperti select, insert, update, dan juga delete. Biasanya hal ini digunakan bagaimana kita mengatur atau ingin mengubah sesuatu data dalam database tersebut. Untuk select, itu merupakan kode perintah untuk menampilkan record pada sebuah tabel. Kita menggunakan perintah select ini, maka data-data dalam database akan bisa dimunculkan. Kemudian insert, kita dapat memerintahkan database untuk menambahkan record baru pada tabel dengan perintah insert. Kita juga dapat mengubah data dengan menggunakan perintah update. Dan yang terakhir adalah delete, yang digunakan untuk menghapus data yang telah tersedia. Baik, kita beralih ke selanjutnya. Fungsi dan tujuan. Apa sih fungsi dan tujuan dari database tersebut? Beberapa di antaranya seperti ketersediaan atau availability. Hal ini, data yang tersedia akan disimpan secara sistematik. Hal ini tentunya memudahkan penemuan data apabila diperlukan. Jadi, secara data yang tersimpan dengan metode yang sistematik, data-data tersebut akan tertata rapi, sehingga jika kita ingin mengambil suatu data tersebut akan mudah kita temukan. Gitu. Kemudian, fungsi yang kedua adalah mudah dan cepat. Data yang kita butuhkan untuk diakses, untuk ditampilkan, akan dengan mudah kita munculkan pada saat itu juga. Itulah fungsi dari database. Kemudian yang ketiga adalah kelengkapan. Dengan adanya database, kita mudah untuk melacak kelengkapan data. Kita dapat mengecek mana sih data yang belum lengkap dan mana data yang sudah lengkap. Dengan cara yang sistematis dan juga terkomputerisasi, tentunya akan memudahkan kita untuk mengetahui dengan cepat dan juga praktis mana saja data-data yang belum lengkap, sehingga apabila kita mengetahui ada data yang belum lengkap, kita dapat segera untuk melengkapinya. Kemudian yang keempat adalah accuracy dan juga security. Pengorganisasian file database dapat kita hindari kesalahan-kesalahan pada proses entry dan juga dalam proses penyimpanan.